Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, berkat-Mu, terutama berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah nama-Mu ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan kembali. Hidungku sedikit merah karena ya lagi cuaca mungkin dari dingin, kemudian panas, dingin gitu-gitu. Jadi mungkin dibilang gampang ingus-ingusan gitu kalau orang Medan bilang, atau gampang flu gitu. So kita akan mulai, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Engkau bangunkan kami Bapa dalam keadaan sehat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi suatu pelita bagi kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Kami mengerti, kami melakukan, dan kami menyenangkan hati. Dosa kami yang banyak Bapa, hapuskan Bapa supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kalian silahkan nonton di video sebelumnya ya, sebelum ini yang di part 119 judulnya Siapa yang Harus Diundang. Jadi kalau kalian mau lihat videonya fullnya, klik sebelum video ini. Kemudian kita akan lanjutkan ayat hari ini di Lukas juga. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya, mendengarkannya. Di mana di sini ayat ini adalah ayat yang benar-benar banyak perumpamaannya ya. Dimulai dari pada saat suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri." Jadi kalau kita awal-awalnya kita lihat, loh kok ikut Tuhan ini mau membenci orang tua, saudara-saudara kita? Maksudnya apa ini? Kan seperti itu ya. Kita pasti kok ini ajaran sesat. Kenapa kita disuruh membenci orang tua kita, kakak kita, adik kita? Tetapi terakhir yang waktu di sini dibilang lagi, bahkan nyawanya sendiri. Jadi bukan hanya orang tua, kakak adik, bahkan anak, bahkan suami dan istri. Kalau mereka memang benar-benar ingin memisahkan kita dari Tuhan, itu nggak harus kita turuti mereka. Artinya begitu. Dalam artian juga seperti ini. Kalau karena orang tua kita, anak kita, suami atau istri, atau sebaliknya ya, istri ke suami, suami ke istri, anak ke ibu, ibu ke anak, atau anak ke bapak, bapak ke anak, dan saudara ke kita gitu. Kalau hanya karena mereka bilang tidak boleh mengikut Kristus atau mengikut Yesus, dan kita mengikuti mereka,
kita nggak layak mengikuti Yesus. Itu maksudnya. Bahkan nyawa kita. Jadi kalau kita hanya mau mementingkan nyawa kita, takutlah nanti ikut Yesus, aku dipersekusi, aku ditinggalin teman, aku dijauhkan teman, aku dijauhkan saudara, keluarga, ibu, bapak, adik, bahkan anak sendiri dan sebagainya. Aku nggak mau lah ikut Yesus, soalnya aku dimusuhi. Nah, itulah maksud Tuhan Yesus, kamu nggak layak. Makanya kalau ikut Yesus ini, kita pribadi lepas pribadi. Bukan ikut Yesus karena grup, karena keluarga, karena anak. Oke, kalau seperti aku, dari awal itu agama keluarga ya, ibaratnya agama yang dibawa dari lahir. Tetapi thanks God aku bilang, kenapa aku bilang sekarang? Karena aku merasa aku diberkati, aku pilihan. Bagaimana aku mungkin dulu kalau lahirnya ibaratnya di agama yang lain. Tidak agama di mana, dalam artian begini, agama ya atau pengikut Kristus aku bilang sekarang. Bagaimana jika aku dilahirkan dulunya tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus. Mungkin aku akan jadinya sama seperti orang-orang yang suka menghina mungkin, atau bahkan yang mengatakan agama Kristen atau Yesus itu begini dan begitu. Jadi kalau di sini mau aku bilang, waktu itu bapakku sempat ke agama seberang ya. Dulu waktu mudanya dia itu sempat ke agama seberang. Tapi waktu merantau ke Medan, dia bertemu dengan, kita bilang opung ya, orang Batak karena satu marga. Jadi dia itu di Kristen ya, dia mengenal Yesus dan dia kembali ke Kristen, dan bapak kami menikah, akhirnya kami menjadi ya pengikut Kristus sampai sekarang. Dan kalau aku mau bilang, mungkin dulu agama keluarga ya, agama dibawa lahir, dari lahir. Jadi karena bapak mamanya Kristen ya aku Kristen. Tapi sekarang seiring berjalan waktu, aku sudah dewasa, aku sudah bisa baca tulis, aku sudah mengerti ya, mengerti dalam arti secara dewasa. Tetapi kalau secara spiritual, aku dapatkan itu hanya dari Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memampukan aku untuk mengerti akan firman Tuhan. Kalau enggak, aku enggak ngerti juga. Dan secara hari ini juga, seperti aku katakan, kenapa aku enggak malu mengatakan aku pengikut Kristus? Aku percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Karena aku sudah mengerti, dalam artian aku sudah dewasa untuk memahami hal tersebut. Jadi ibaratnya bukan asal agama dari keluarga lagi. Oke, walau dari kecil mungkin karena bapak mamanya Kristen seperti aku dibawa ke gereja, diajarin begini-begini. Jadi iya, oke. Berjalan waktu sampai sekarang dan dewasa, ya aku harus mencari siapa itu Tuhan sendiri. Siapa dia dalam hidupku. Makanya setiap kehidupan ini kan kita mempunyai pengalaman-pengalaman. Pasti di situ kita ditunjukkan Tuhan. Ibaratnya dikenal dengan spiritual journey. Jangan kalian sangka contohnya dari kepercayaan A ke B spiritual journey. Tapi dari satu agama juga, dari yang kita hanya ikut-ikut saja, menjadi kita benar-benar mengerti akan firman Tuhan. Menjadi kita seorang yang benar-benar mengerti akan kebenaran itu, di mana kita percaya sepenuhnya menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Itu membutuhkan juga perjalanan, karena banyak juga orang Kristen hanya baratnya Kristen KTP juga ya, atau kalau kata-kata umum kita bilang pokoknya dia Kristen acara. Jadi kalau pas lagi ada acara Natal atau acara tahun baru atau acara besar-besar gitu, dia baru pergi ke gereja, atau dia baru buka Alkitab, atau dia baru ikut-ikut persekutuan doa dan sebagainya. Bukan yang seperti itu. Pengikut Kristen itu bukan hanya sebatas kita ikut-ikutan. Pengikut Kristus yang sejati itu adalah menghidupi firman itu, melakukan firman itu. Jadi mau dia nggak ke gereja kek, mau dia nggak ikut grup Kristen kek, mau dia nggak ikut persekutuan doa kek, mau dia nggak ikut ceramah, mau dia nggak ikut KKR dan sebagainya, dia tetap menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, di mana dia tetap melakukan firman Tuhan itu. Itulah yang menjadi perkenanannya Tuhan kita, Bapa kita, Yesus Kristus itu. Itu maksudnya. Jadi mau keluarga kita membenci kita, mau suami atau istri kita membenci kita, anak orang tua membenci kita, kita tetap memilih Kristus. Itu maksudnya. Dalam kehidupan kita. Dan satu hal, seperti aku bilang di video sebelumnya, menjadi pengikut Kristen yang sejati itu bukan hanya menghafal firman Tuhan, tetapi kita hidupi firman itu, kita lakukan firman itu, supaya
tidak kayak ngambang gitu aja. Jadi benar-benar harus kita hidupi. Kita lanjutkan yang pengertian lagi di bawahnya. Contohnya dia bilang di sini, sebab siapa orang yang mau bikin suatu menara kalau dia nggak duduk dulu. Duduk dulu itu artinya dia memperhitungkan anggaran. Dia kalkulasi dulu berapa habisnya. Cukup nggak dia punya uang? Keuangannya cukup nggak? Bukan hanya membuat suatu menara ya. Dia membuat sesuatu hal lah contohnya. Atau bahkan mungkin dia mau melakukan sesuatu hal. Apakah dia langsung melakukannya atau dia setidaknya memikirkan dulu, duduk dulu dia ya. Duduk dulu dia perhitungkan ini dan itu. Dalam artian juga seperti ini. Kalau kita mau melakukan sesuatu, biasanya kalau kita yang mengetahui kebenaran itu atau yang menghidupi firman itu, kita selalu doa sama Tuhan dulu, tanya dia dulu. Tuhan, apakah rencanaku ini sesuai kehendak-Mu? Menyenangkan hati-Mu kah? Tolong bantu aku supaya aku melakukannya. Atau ajari aku apa yang harus aku perbuat. Apa saja yang harus kupersiapkan. Pasti nanti Roh Kudus akan membantu kita. Dia itu Roh Kudus yang bukan sembarangan ya. Roh Kudus itu kerjanya bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng ya. Karena aku sudah pernah merasakan Roh Kudus itu yang bekerja dalam hatiku itu nggak tanggung-tanggung. Bahkan dia itu bekerjanya itu di luar dari akal pikiran manusia ini. Makanya Roh Kudus itu adalah sesuatu yang berkhasiat. Tetapi berkhasiat atau mujizat itu bukan datang ting begitu aja, bukan. Dia harus kita hidupi dulu firman itu. Jadi firman yang sudah hidup di dalam hati kita, itu memunculkan Roh Kudus itu sendiri. Atau mengundang Roh Kudus itu sendiri untuk hadir ke dalam hati kita, pikiran kita, sehingga kita mampu memahami pikiran Tuhan. Dalam artian, ajaran Tuhan yang ingin dia sampaikan ke kita itu kita bisa cerna. Jadi bukan tanpa kita belajar Alkitab, tanpa kita belajar firman, kemudian Roh Kudus datang gitu aja. Enggak, bukan seperti itu cara kerjanya. Cara kerja Roh Kudus itu, dia datang bagi orang-orang yang meminta kepadanya, yang hidup di dalam firman-Nya. Kalau kita nggak hidup di dalam firman Tuhan, Roh Kudus itu bekerjanya itu nggak sempurna di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita melakukan yang jahat setiap hari, ya? Kita benci sama orang, kita marah-marah, sensitif, ya, tidak respect sama orang. Roh Kudus itu udah dibilang Roh Kudus itu adalah Holy Spirit, dia holy. Jadi bagaimana mungkin dia mau tinggal sama orang yang menyukai hal-hal yang jahat? Holy Spirit atau Roh Kudus itu tinggal bagi orang yang benar. Oke, nggak mungkin lah kau benar sekali Uli, enggak memang. Tapi dalam artian seperti ini, kita menghidupi firman Tuhan. Setidaknya kita tidak melukai orang. Setidaknya kita tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mungkin kita kurang sempurna. Pastilah kalau kita menghadapi seseorang kita berpikir ini dan itu. Tetapi maksudnya di sini adalah bagaimana kita sehari-hari. Walau suami kita contohnya bersifat seperti ini, masih kita sabar. Teman kita bersifat seperti ini, kita sabar. Orang tua, adik, kakak, abang dan anak dan sebagainya kita sabar ya. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita mengandalkan keinginannya Tuhan. Itu tadi dibilang apa? Menyenangkan hati Tuhan. Apa maunya Tuhan? Kita jangan melakukan kejahatan. Itulah yang disukai Tuhan. Itulah yang disukai Holy Spirit itu. Roh Kudus itu suka sama orang yang seperti itu. Kalau kita melakukan yang jahat, roh kegelapan yang menyukai. Bukan Roh Kudus, tetapi roh kegelapan yang menyukai itu. Dia suka dengan orang yang suka marah-marah. Dia suka dengan orang yang sensitif, melukai orang, ya, menyakiti hati orang. Dan roh kejahatan itu menyukai hal-hal yang sifatnya gelap atau dibilang itu dia membenci terang. Jadi kita harus bisa bedakan. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Di sini sama juga ya, seperti raja dibilang juga di sini. Pada saat dia contohnya mau berperang, dia punya prajurit contohnya 10.000. Sementara lawan raja yang lain 20.000. Kalau raja yang bijaksana, dia pasti kalkulasi seperti itu tadi, dia duduk, dia kasih perhitungan. Kecuali seperti ini, dia punya 10.000, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Kalau waktu bangsa Israel kan seperti itu. Prajuritnya itu ibaratnya minus daripada lawannya. Tetapi karena bersama Tuhan mereka bisa menang. Ingat, ini bukan masalah menang kenapa? Karena apa dibilang? Karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Bukan orang bangsa Israel itu, tapi Tuhanlah yang berperang. Malaikat-malaikat Tuhan yang berperang. Jadi itu tadi dibilang di mana dia duduk dulu, berembuk dulu. Dalam arti berembuk, kalau kita mau bicara tentang kebenaran itu, kita nanya sama Tuhan dulu. Ini udah benar nggak Tuhan?
Sudah sesuai nggak dengan keinginanmu? Menyenangkan hatimu nggak Tuhan? Atau maumu apa Tuhan? Kalau Tuhan seperti waktu bangsa Israel itu, dia bilang nggak apa-apa, nggak usah takut, karena aku yang akan berperang untukmu. Bala tentara surga yang berperang. Makanya orang Israel menang. Karena apa? Rajanya bijaksana. Dia tanya Tuhan dulu. Nah, ada raja-raja Israel yang nggak bijaksana. Dia malah melenceng. Dia malah menyembah Baal. Dia malah serong dari Tuhan. Meskipun mereka katanya mempunyai bala tentara yang banyak, tetapi katanya kalah dengan lawan yang hanya sedikit. Jadi di sini bicara bukan hanya karena kau kuat, karena kau kaya, karena kau ini dan itu, kamu pasti bisa. Enggak. Kita semuanya bisa karena pertolongan Tuhan. Kita semuanya dapat melakukan ini dan itu karena pertolongan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi bukan karena gagah-gagahan kita, kuat dan hebat kita, bukan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Makanya kita bisa melakukan ini dan itu, menang atas si jahat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini dibilang waktu raja yang bijaksana ini, karena dia udah tahu pasukannya 10.000, kemudian lawannya 20.000, pastinya dia sudah akan memikirkan untuk berdamai. Berdamai. Dalam artian dia kirimkan beberapa pasukan, bukan pasukan mau berperang, tetapi dia kirimkan beberapa pasukan dan ibaratnya pasukan lawannya masih jauh. Disitulah utusan pasukan ini menanyakan, kita berdamailah. Karena apa? Karena kita sudah harus mengakui kita lemah dari mereka. Kalau kita lanjutkan, mati konyol. Jadi kita harus rekonsiliasi, dibilang. Ibaratnya, apa yang kira-kira menurutmu kami bisa lakukan supaya kita jangan perang? Jangan melakukan peperangan ini, kira-kira apa yang kalian inginkan dari kami? Nah, seperti itulah maksudnya. Pastinya si musuhnya itu, musuh raja yang tadi itu pasti dia bilang, oh kami mau ini, mau itu, mau ini ya. Baru si utusannya itu kembali lagi ke rajanya. Baru dia bilang, raja yang ini dia mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Nah, baru diremukkan lagi. Kalau sesuai, baru mereka akan berdamai. Jadi nggak jadi perang. Itulah raja yang bijaksana. Ada yang raja memang sifatnya itu tadi. Dia mengandalkan kekuatannya. Mau dia memang lebih banyak pasukannya, mau dia sedikit pasukannya, tetapi dia tidak duduk dulu. Dalam artian dia arogan. Dia arogan, dia merasa dia, oh menanglah, kami kan lebih ini, lebih itu. Tak taunya, Tuhan kan pemilik segalanya. Kalau lawannya itu kecil pun, tapi kalau dibilang kau kalah, karena apa? Raja ini mengandalkan kekuatannya, kesombongan. Tuhan bisa buat kalahkan mereka. Itu tadi makanya dibilang raja yang bijaksana itu pasti dia memperhitungkan. Memperhitungkan itu bukan hanya merembuk dengan semua pegawai-pegawai kerajaan, tetapi dia menanyakan kepada Sang Khalik. Dia berbicara sama Pencipta, kepada Bapa, kepada Tuhan, pemilik segala pemilik, ya, raja di atas segala raja. Dia bertanya dulu. Jika Tuhan bilang berperang, berperang. Tetapi jika Tuhan bilang tidak, ya tidak. Jadi semuanya kita pun di dunia ini berperang, bukan berperang angkat senjata sekarang. Kita melawan segala roh-roh kejahatan. Kehidupan ini adalah peperangan. Peperangan sampai kita nanti akhir hayat hidup. Atau kita pun selama hidup. Karena kata Tuhan, ada orang-orang yang hidup sampai kedatangannya kedua kali. Berbahagialah orang yang tidak mengalami kematian. Dia hidup di dalam Tuhan, dia akan hidup selama-lamanya. Tetapi berbahagialah juga kepada orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun dia mengalami kematian itu. Tetapi dia di dalam Tuhan. Karena dia akan bangkit juga bersama orang percaya. Dia akan tinggal bersama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini lagi yang di akhirnya, garam baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk di ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalau tentang garam ini, pasti kalian sudah familiar dengan videoku yang sebelumnya. Ibaratnya kamu adalah terang dan garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kita ini garam, kita ini terang. Jadi kalau kita garam, kita nggak ada lagi asinnya, nggak ada gunanya. Garam itu karena ada asinnya, makanya dia dipakai. Tapi kalau udah nggak ada lagi asin, asin itu kan mengubah, berdampak,
mengefek sekitarnya. Jadi kalau udah nggak ada lagi fungsinya, ya nggak ada gunanya, dibuanglah, diinjak-injak orang katanya. Intinya dibuang. Walaupun kita itu dibilang terang, garam, tapi kalau terang juga yang pada kita, ya terang yang ibaratnya lampu tapi nggak dihidupkan, ya percuma. Hanya dibilang terang atau dibilang lampu, tapi lampunya rusak, lampunya nggak dicas, nggak ada listrik. Bagaimana listrik itu mengalir? Kita hidupkan. Itulah dibilang namanya seperti kita. Kita dibilang garam, kita dibilang terang. Nah, garam kita ini, yang dibilang garam ini, kita harus jaga supaya tetap asin. Jangan sampai nggak asin lagi, artinya jangan sampai tawar. Kalau kita dibilang pengikut Kristus, Kristen, kita harus benar-benar hidupi firman itu, supaya kita benar-benar menjadi seorang terang itu, Kristen sejati. Dan kalau kita mau menjadi garam yang tetap asin, menjadi terang yang benar-benar bercahaya di sekeliling kita, kita harus cas. Bagaimana dicas? Bagaimana dibuat asin? Belajar firman Tuhan, buka Alkitabmu, baca, minta tuntunan Roh Kudus. Hidupi firman Tuhan. Jangan hanya baca juga, jangan hanya dihafal, tetapi hidup. Bagaimana hidup dalam firman Tuhan? Jangan marah-marah. Orang melakukan ini jangan cepat emosi. Oke, kalau melakukan A dan B, masa kita nggak boleh marah? Bukan itu maksudnya. Tetapi kita marah pun, tetapi jangan melakukan dosa, kata Tuhan. Dalam marah pun kita jangan melakukan dosa. Makanya marah itu pun ada porsi, ada dosis. Jangan marah-marah nggak jelas. Kita marah itu, atau kita marah kepada seseorang itu, kita maunya apa? Mau dia bertobat, mau dia sadar, apa mau bikin dia jadi terpuruk, mau bikin dia jadi nggak menyesali, mau bikin dia jadi malu, mau bikin dia jadi jauh dari Tuhan. Kita harus tanyakan itu dulu dalam hati kita. Aku harus marah sama si A, contohnya karena dia melakukan kesalahan, atau kepada anak, istri, semua. Aku harus marah menyadarkan dia. Jadi kalau menyadarkan dia, pilih kata-kata yang menyadarkan dia. Pilih kata-kata yang membuat dia kembali, yang membuat dia menyadari akan kesalahannya. Bukan bikin dia malu, bukan bikin dia terhakimi dan sebagainya. Karena ingat, kita bukan hakim, Tuhan hakim. Banyak-banyak orang marah itu mau menghakimi, mau mengganti Tuhan. Gak boleh seperti itu. Itu gak boleh. Jadi kalau kita mau marah, mau mengingatkan seseorang itu, harus benar-benar kita pilih kata-kata itu tadi. Duduk dulu. Kalau kita mau melakukan sesuatu, duduk dulu. Duduk dulu, rembukkan dulu, tanya Tuhan dulu, berdoa dulu. Tuhan, aku mau marah sebenarnya. Aku mau mengingatkan seseorang. Tuhan, ajari apa kata-kata yang bisa aku katakan kepada si A, si B, supaya dia sadar akan kesalahannya, supaya dia nggak ngulangi kesalahannya. Apa kata-kata yang tepat, Tuhan, ajari. Baru pikirkan, susun kata-kata di dalam kepala, tulis, boleh ditulis, baru dibaca lagi, direnungkan lagi, dipikirkan lagi. Kalau aku ngomong kayak gini, udah tepat nggak ya Tuhan? Nah, didoakan. Ingat, mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan, dan setiap orang yang mengetok akan dibukakan, setiap orang yang meminta akan diberikan. Jadi minta sama Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Jadi setiap kita minta sama Dia, pasti Dia kasih, apapun itu. Tetapi pertanyaannya, apakah itu sudah benar permintaan kita? Apakah permintaan yang kita minta kepada Tuhan itu baik buat kita? Masalahnya kita matanya cuma sebatas di sini. Seperti aku bilang, mata Tuhan itu udah jauh ke depan. Kita harus memahami mata Tuhan, bukan mata kita. Karena kita ngelihatnya di sini, baiknya di sini, tapi akhirnya apa yang terjadi? Kecelakaan. Akhirnya apa yang terjadi? Kejahatan. Makanya Tuhan gak mengizinkan itu kalau Dia benar-benar pilih kita. Kalau Tuhan kita itu benar-benar melihat kita, kebaikan kita, untuk kebaikan kita Dia, bukan untuk kejahatan kita. Kalau untuk kejahatan kita, untuk kecelakaan kita, untuk kebinasaan kita, itu bukan dari Tuhan, tetapi dari si setan, dari si jahat, dari si iblis. Itu dia perbedaannya. Jadi kalau untuk kebaikan, dalam kehidupan kita ini kita harus sadari segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Makanya Tuhan tidak kasih. Mungkin yang kita minta itu tidak sesuai dengan harapan ke depan yang baik, tetapi itu mencelakakan. Makanya Tuhan bilang, bukan ini yang terbaik anakku. Tetapi sebelum itu terjadi, sebelum mata kita melihat ibaratnya kejadian yang di depan itu, kita udah diingatkan Tuhan. Tapi karena mata manusia kita ini pakai daging, kita lihatnya, aduh gimana sih Tuhan? Kecewa. Kalau kita sebenarnya berjalan bersama Tuhan Yesus kita, hidup di
dalam firman Tuhan ini? Bukan itu pertanyaan sebenarnya. Kalaupun ibaratnya permintaan kita enggak dikabulkan, kita pertanyaannya cuma bilang, oh mungkin ini enggak baik sama aku. Atau mungkin waktunya belum tepat. Atau mungkin ada yang lebih tepat. Harusnya seperti itu pikiran kita. Bukan jadi kita kecewa yang seperti apa. Oke, pastinya kita kecewa sebentar. Karena kedagingan ini kita kan enggak bisa lihat ke depan. Kita kan kalau ada terjadi sesuatu, gimana sih gitu ya. Tetapi pada saat berjalan waktu kita lihat, oh makanya ini seperti ini ya Tuhan, ya Bapak ya. Oh begini, aduh aku nggak ngerti waktu itu. Aduh terima kasih ya Tuhan. Kalau nggak kan terjadi seperti ini nantinya. Terjadi berbahaya. Kalau kemarin terjadi yang aku minta, pastinya hari ini ibaratnya akan terjadi yang namanya kecelakaan. Akan terjadi yang namanya ketidakbahagiaan. Tuhan berikan sesuatu hal kepada kita itu untuk sekarang ini adalah mendatangkan kebaikan katanya. Bukan mendatangkan keburukan. Jadi kalau awal-awal kita mikir, ya Tuhan ini kok bisa gini. Percaya aja sama Tuhan itu. Percaya. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan sembarangan. Dia bisa mengubahkan kutuk menjadi berkat. Dia bisa mengubahkan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, makanya kadang-kadang kita lihat kayaknya crashing, everything is destroyed gitu. Tetapi janji Tuhan itu nggak seperti itu. Walaupun kehidupan kita hancur sehancur-hancurnya, walaupun kita lihat sesuatu hal ibaratnya kegelapan, ingat ayat di mana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tapi di sini bukan berarti begini, oh ya udah aku melakukan kejahatan lah, nanti kan Tuhan pasti bisa memulihkan. Bukan seperti itu. Cara pikirnya bukan kayak gitu. Makanya seperti yang tadi dibilang, kamu harus membenci orang tuamu, saudaramu. Nah, kalau pikiran kita yang seperti itu tadi dibilang apa? Adalah sesuatu kebodohan yang hakiki ya. Kalau kita bilang kebodohan yang hakiki. Maksudnya, esensinya bukan itu. Kita udah hidup benar di dalam Tuhan. Tetapi jika kita hadapi sesuatu ibaratnya yang terjadi di luar dari harapan kita harus yakin bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal. Jadi bukan itu adalah akhir. Jadi bukan maksudnya begini, kita udah lakukan yang baik, terus yang datang itu buruk contohnya. Bukan kita bilang, lah percuma lah Tuhan aku udah buat ini dan itu, tapi kok kayak gini. Bukan itu maksudnya. Tuhan melihat hatimu. Apakah kau setia? Dan pada saat kita setia, kita menunjukkan iman kita kepadanya. Kesetiaan kita tunjukkan. Karena Tuhan sudah bilang, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Kalau kita tetap adil, kalau kita tetap setia, kalau kita tetap mempunyai belas kasihan, sekalipun yang datang pada kita, di sekeliling kita itu, semua ibaratnya negatif, ya aura negatif. Tapi yakinlah bahwasanya tangan Tuhan itu on time, tepat pada waktunya menolong kita. Tangan Tuhan itu bukan tangan yang sembarangan ya. Dia kalau udah ngangkat kita itu bukan rendah lagi ya. Dia benar-benar angkat kita benar-benar dari lumpur-lumpur yang bisa dia sucikan kita seperti salju. Bahkan dosa kita yang semerah kirmizi ya, semerah kirmizi. Kalau kalian lihat kirmizi itu benar-benar katanya merahnya itu merah darah gitu ya. Tetapi Tuhan bisa menyucikan seperti salju, putihnya salju. Tapi bukan hanya di bibir. Kalau kita mau seperti itu, kita datang sama Dia. Kita minta ampun atas kesalahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu tadi dibilang kata-kata apa? Pertobatan. Pertobatan adalah menyesali, memikirkan, ibaratnya duduk memikirkan dosaku apa aja Tuhan, ini banyak banget Tuhan, ampuni aku. Kemudian setelah diampuni kita tinggalkan, bukan diulang lagi. Kalau diulang lagi itu menyenangkan hati setan. Dosa kita kembali lagi ke merah seperti kirmizi itu. Jadi itu maksudnya. Pertobatan itu adalah pertobatan yang sejati, bukan pertobatan yang bolak-balik. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Firman-Mu hari ini menyehatkan tubuh dan jiwa kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami diingatkan kembali supaya kami tetap memegang firman-Mu, melakukan firman-Mu. Duduk merenungkan Bapa apa yang telah kami lakukan. Menyesali dosa kami Bapa dan meninggalkannya dan bertobat sejati. Melakukan firman-Mu setiap hari Bapa. Jika kami pun tetap jatuh, tetapi kami mengingat untuk kembali lagi kepadamu. Kami tidak sampai hilang dan biarlah Bapa, tangan-Mu Bapa yang selalu menuntun kami. Bapa di sorga, kami orang lemah, ajari kami sepanjang hari sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah namamu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami.
Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa di like, di subscribe. Kalau kalian punya komen, silahkan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.